Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gimadeni Sofyanada dengan NIM 20200420158. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi. Pertama, di sini saya memiliki data hasil produksi baju PT Warna. Di sini ada data mengenai jumlah karyawan sebagai variabel independen yang pertama atau X1, kemudian mesin produksi sebagai variabel independen yang kedua atau X2, dan hasil produksi sebagai variabel dependen. Nah, di sini terdapat 15 data. Dari data ini, kita hanya dapat mengetahui bahwa dengan jumlah karyawan 10 dan mesin produksi 2, maka akan dihasilkan hasil produksi sebanyak 250 buah. Kemudian begitu juga dengan data-data yang lainnya. Kemudian dari data ini saya akan mengolahnya dengan menggunakan analisis data regresi, yaitu dengan langkah sebagai berikut. Nah, di sini kita pilih regresi, kemudian oke. Lalu di bagian input Y-range, yaitu kita dapat memasukkan variabel dependennya, yaitu di sini kita masukkan di sebelah sini sampai ke kolom 15. Kemudian untuk bagian X kita masukkan variabel independennya. Selanjutnya kita centang bagian labels, kemudian input range-nya juga kita centang, kemudian kita tentukan di mana kita akan menaruh hasilnya. Selanjutnya kita centang bagian residual dan standardized residuals, kemudian kita klik OK. Karena saya sudah menganalisis, sehingga di sini saya klik cancel. Lalu setelah melakukan langkah tadi, maka akan dihasilkan data seperti ini. Nah, pertama di sini akan dihasilkan pada bagian regression statistik akan dihasilkan dapat kita ketahui bahwa besaran R-square-nya adalah 0,7401744647 atau 74%. Kemudian kita dapat mengetahui bahwa pada output di samping nilai R-square adalah sebesar 0,74 ini bisa diartikan bahwa variabel jumlah karyawan atau X1 dan mesin produksi atau X2 menentukan besaran hasil produksi Y sebesar 74%, sedangkan 26% lainnya ditentukan oleh variabel lain di luar model variabel-variabel lain selain X1 dan X2. Selanjutnya kita ke bawah, yaitu hasil dari ANOVA. Sini kita dapat mengetahui bahwa nilai signifikannya adalah sebesar 0,000307673, yaitu lebih kecil dari 0,05 alfa. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa UJF bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0,05 atau 5%. Jika nilai signifikan F kurang dari 0,05, maka dalam model ini dapat diartikan bahwa variabel dependen jumlah karyawan atau X1 dan mesin produksi atau X2 secara simultan mempengaruhi variabel dependen hasil produksi. Kemudian kita lanjut ke bawah lagi. Di bagian sini kita akan dapat mengetahui informasi-informasi penting, yaitu dapat kita ketahui bahwa intercept atau konstantanya yaitu sebesar minus 447,0354371. Kemudian untuk koefisien jumlah karyawan atau X1 yaitu 41,035611852. Dan mesin produksi atau X2 yaitu 177,1171278. Dari koefisien tersebut, kita dapat membuat persamaan untuk regresi dengan variabel independen.
Nah, untuk rumus regresi dengan dua variabel independen, yaitu Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus E. Sehingga berdasarkan kolom koefisien tadi, kita dapat memperoleh tiga informasi penting, yaitu koefisien intercept, koefisien variabel dan variabel jumlah karyawan atau X1, dan koefisien variabel mesin produksi atau X2. Persamaan umum yang dibuat untuk regresi dengan dua variabel independen adalah Y sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah E. Kemudian di sini eh, kita masukkan konstanta tersebut ke dalam persamaan tadi, yaitu Y sama dengan min 447,035 ditambah 41,035 X1 ditambah 177,117 X2 ditambah E. Nah, konstanta atau intercept sebesar minus 447 ini berarti bahwa jika X1 dan X2 bernilai 0, atau dapat kita ketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan karyawan dan juga tidak memiliki mesin produksi, maka Y atau hasil produksi yang dihasilkan adalah sebanyak minus 447 dengan asumsi bahwa variabel di luar X1 dan X2 adalah konstan atau tidak berubah. Kemudian dapat kita ketahui juga bahwa jika koefisien B1 yaitu sebesar 41,035 itu menunjukkan bahwa setiap penambahan satu orang karyawan maka akan memberikan kontribusi peningkatan hasil produksi sebanyak 41 buah produk baju dengan asumsi bahwa mesin produksi itu tetap atau konstan serta variabel lain selain dalam model juga konstan. Kemudian dapat kita ketahui juga apabila koefisien B2 sebesar 177,117 menunjukkan bahwa setiap penambahan satu mesin produksi maka memberikan kontribusi peningkatan hasil produksi baju sebanyak 177 buah produk baju dengan asumsi bahwa jumlah karyawan atau X1 itu tetap atau konstan, begitu juga dengan variabel lain selain dalam model yaitu juga konstan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.